Bismillahirrahmanirrahim. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita diberikan karunia kemudahan untuk menjalankan iman dan takwa. Allah karuniakan kesehatan, sehat wal afiat. Mudah-mudahan modal ketakwaan pada hari ini dan modal kesehatan pada hari ini Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan yang akan tiba beberapa hari lagi, yang mana pada bulan Ramadan nanti merupakan bulan yang istimewa, bulan waktunya kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita semua dapat istiqamah tanpa kena lelah untuk selalu mengikuti petunjuknya sampai ajal menjemput kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazal minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah telah datang waktunya bagi orang beriman untuk mengkhusyukkan hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqqi, dan mengkhusyukkan hatinya untuk menerima apa yang Allah turunkan berupa kebenaran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ayat ini terasa sangat relevan kita bacakan pada hari ini. Ketika beberapa hari yang akan datang Ramadan akan menghampiri kita insyaallah, di mana Ramadan adalah bulan yang memberi kesempatan kita untuk lebih banyak ingat kepada Allah. Tetapi tidaklah mudah untuk kita tiba-tiba berubah dari orang yang lupa Allah atau jarang ingat Allah, tiba-tiba datang awal Ramadan kemudian menjadi orang yang soleh, orang yang tiba-tiba khusyuk dan sangat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah bisa demikian, karena manusia dalam segala halnya dia harus melakukannya secara tahap demi tahap. Manusia bukanlah makhluk yang instan sebagaimana seluruh yang ada di alam semesta ini tidak terjadi secara instan. Ketika kita dilahirkan masih kecil, tidak mengerti apa-apa, satu kata demi satu kata kita belajar bicara. Lalu semakin banyak kosakata kita, lama-lama kita bisa berbicara. Ketika kita mulai dari telungkup, kemudian merangkak, kemudian belajar berjalan, lalu kemudian kita bisa berjalan tegak seperti saat ini. Bahwa kehidupan kita selalu setahap demi setahap, sedikit demi sedikit proses
Oleh karena itu jangan menunggu awal Ramadan baru mengkhusyukkan hati kita untuk ingat kepada Allah. Manusia tidak diciptakan dengan bentuk seperti itu, bahwa dia selalu bisa merubah dirinya secara tiba-tiba. Maka ketika Ramadan masih beberapa hari, kita harus segera mulai. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah telah datang waktunya bagi orang beriman untuk mengkhusyukkan hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah kita harus mulai ditingkatkan dari sekarang. Zikir kita kepada Allah mulai ditingkatkan. Bacaan Al-Quran kita sudah mulai ditingkatkan. Karena kita adalah manusia, selalu segala sesuatunya setahap demi setahap, tidak bisa langsung berubah secara frontal. Dalam rangka menyambut Ramadan, caranya adalah demikian, cara yang paling baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat disebutkan, tidaklah Rasulullah puasa paling banyak dalam satu bulan melebihi puasa pada bulan Sya'ban, 1 bulan menjelang Ramadan. Ini dapat dimaknai bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling terjaga hatinya, orang yang paling takwa, itu memerlukan proses adaptasi sebelum masuk pada bulan Ramadan. Maka selagi Ramadan masih beberapa hari lagi, mari kita mulai beradaptasi dengan kesibukan ibadah, memaksimalkan waktu untuk zikir, membaca Al-Quran dan kebaikan-kebaikan yang lain. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi, dan mengkhusyukkan hatinya terhadap apa yang Allah turunkan berupa kebenaran. Yang Allah turunkan berupa kebenaran adalah terangkum di dalam Al-Quran, itu yang murni firman Allah. Ada juga yang terangkum di dalam hadis-hadis Nabi, itu bukan merupakan firman langsung dari Allah, tetapi substansinya berasal dari Allah, tetapi disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran atau al-haq itu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi. Maka sudah tiba waktunya bagi kita untuk menundukkan hati kita terhadap apapun yang Allah turunkan, baik melalui Al-Quran maupun melalui sunnah Nabi. Tidak boleh ada satu pun yang kita merasa lebih tinggi, karena merasa lebih tinggi lalu kemudian boleh menawar. Apa makna khusyuk? Khusyuk adalah orang yang merendahkan dirinya di hadapan pihak lain. Khusyuk kita kepada Al-Quran adalah merendahkan diri kita, tidak berani menawar apapun yang ada di dalam Al-Quran. Khusyuknya hati kita kepada sunnah Nabi adalah menerima dengan lapang dada, dengan penuh kerendahan diri, kerendahan hati, tanpa berani menawar apapun yang tercantum di dalam sunnah Nabi. Itulah makna khusyuk kepada apa yang Allah turunkan berupa kebenaran. Maka telah tiba masanya, telah tiba waktunya sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan hanya bulan di mana di situ kita maksimalkan ibadah, tetapi ternyata bulan Ramadan ditandai dengan hal yang sangat istimewa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Perhatikan, Ramadan tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Maka kesibukan hati kita untuk ibadah kepada Allah jangan pernah dipisahkan dengan aturan-aturan Al-Quran dan sunnah Nabi. Artinya begini, jangan sampai kita menjadi orang beriman, puasanya bisa melakukannya dengan khusyuk, salatnya bisa melakukannya dengan khusyuk, bahkan menangis kepada Allah, tetapi terhadap aturan-aturan halal dan haramnya lalu kita abaikan. Itu namanya berat sebelah. Pada bagian-bagian gerakan ibadah kita mau menerima. Ketika datang perintah puasa kita bergembira menyambutnya, tetapi ketika datang larangan Allah ingin lari dari larangan itu.
Ketika Allah menurunkan larangannya bahwa riba adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita dalam menyambut larangan itu seperti hati kita menyambut datangnya puasa Ramadan. Jangan kemudian kita bisa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, tetapi tidak bisa bergembira dengan datangnya larangan riba, larangan bunga. Lalu kemudian masih asik dan mencoba menawar. Bunga itu nggak apa-apa karena itulah cara meningkatkan ekonomi. Ini adalah orang yang tidak konsisten dengan imannya. Maka mari kita konsisten dengan iman kita. Sebagaimana ayat ini mengatakan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Tidakkah telah datang waktunya bagi orang beriman untuk mengkhusyukkan hatinya, ingat kepada Allah melalui salat, melalui membaca Al-Quran, melalui puasa dan sebagainya. Wa ma nazala minal haqqi, dan mengkhusyukkan hatinya terhadap apa-apa yang Allah turunkan berupa kebenaran. Padahal apa-apa yang Allah turunkan itu isinya cuma dua. Kalau bukan perintah, pasti di dalamnya ada larangan. Atau antara kedua itu misalnya motivasi-motivasi agar kita menjauhkan diri dari neraka, tetapi inti dari peraturan itu adalah boleh dan tidak boleh, larangan atau perintah. Maka hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini menggabungkan keduanya. Jangan hati kita pilih-pilih terhadap puasa karena semarak, kita merasa asik lalu kita bergembira menyambutnya. Tetapi ketika riba, karena kita anggap itu akan menyerimpung bisnis kita, maka kita menolaknya, tidak menerima dengan gembira. Itu artinya mukmin dengan caranya sendiri, bukan dengan caranya Allah. Mukmin dengan caranya sendiri, bukan dengan cara Rasulullah, bukan dengan cara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal iman bukanlah sesuatu yang bisa kita karang-karang sendiri, tetapi iman adalah mengikuti rumusan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhu. Iman mereka rata dalam menerima puasa bergembira, dalam menerima perintah salat mereka bergembira, dalam menerima syariat-syariat yang lain pun mereka bergembira. Maka jika di hati kita masih pilih-pilih seperti itu, telah datang waktunya untuk mengkhusyukkan hati kita, baik terhadap ibadah-ibadah ritual maupun terhadap halal dan haram, atau perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan janganlah orang beriman itu, wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu, janganlah kalian wahai orang-orang beriman meniru ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Fatala alaihimul amadu, ketika mereka menunda-nunda kekhusyuan itu sampai waktu yang panjang, faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, maka banyak di antara mereka kemudian jatuh dalam kefasikan, jatuh dalam meremehkan kemungkaran, meremehkan kemaksiatan, meremehkan yang haram, meremehkan aturan Allah. Itu adalah karakter orang-orang yang berbuat fasik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, beberapa hari lagi akan datang Ramadan. Maka sebelum datang bulan itu, kita siapkan hati kita dengan mengkhusyukkan hati kita, mengingat Allah dan mengkhusyukkan hati kita untuk menerima dengan lapang dada apapun aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara itu kita akan diterima oleh Allah sebagai mukmin yang sempurna, yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hati yang tenang. Kenapa hatinya menjadi tenang, mutmainnah, nyaman, tenang, menerima dengan sempurna? Karena dia menyikapi seluruh apa yang Allah turunkan
dengan cara demikian, dengan cara khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dipanggil untuk masuk ke surganya, dan itu adalah puncak kenikmatan yang menjadi cita-cita kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan membantu kita dalam ketakwaan kepada Allah. Ketika Allah memastikan dan memerintahkan bahwa ibadah kita tidak pernah terputus, sebab kalau terputus nanti akan seperti ahli kitab yang waktu panjang bagi mereka tidak mau khusyuk kepada Allah lalu menjadi keras hati mereka. Maka kita punya banyak sekali ibadah-ibadah yang harus dilakukan terus menerus. Kita punya ibadah salat 5 waktu, belum sempat kita lalai, kita diingatkan kembali kepada Allah. Ketika habis subuh kita mulai jam 9, jam 10 mulai lalai, datanglah kita panggilan untuk ingat Allah pada saat duhur. Ketika jam 2 mulai lalai, datang panggilan salat asar. Ketika jam 5 mulai lalai, datang panggilan untuk salat maghrib. Ketika mulai lalai, datang panggilan untuk salat isya. Ketika tengah malam mulai lalai, paginya datang panggilan untuk salat subuh. Demikian pula dengan mingguan. Ketika Selasa, Rabu, Kamis mungkin orang lalai, datanglah perintah untuk menghadiri Jumatan. Sekali dalam seminggu kita diingatkan, diberikan nasihat untuk takwa kepada Allah. Lalu kemudian tahunan juga ada. Ketika mungkin bulan-bulan yang lalu kita sudah lalai, mulai lupa dengan Allah SWT, datanglah bulan Ramadan. Maka inilah cara Allah membantu kita untuk bertakwa, membantu keimanan kita. Allah menginginkan kemudahan, maka terimalah kemudahan Allah ini. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Oleh karena itu laksanakan puasa Ramadan lengkap hari-harinya, jangan ada yang dikorupsi, jangan ada yang ditinggalkan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bisa membesarkan nama Allah sebagaimana Allah berikan petunjuk kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah bahwa ternyata menjadi umatnya Nabi Muhammad diperintahkan takwa. Ternyata Allah membantu langsung ketakwaan kita itu dengan menurunkan syariat yang silih berganti, tidak membiarkan kita dalam waktu panjang tidak diingatkan untuk zikir kepada Allah, tetapi terus menerus diingatkan untuk zikir kepada Allah. Maka dengan itu mudah-mudahan hati kita menjadi lembut, lalu kemudian kita takut untuk melakukan kemaksiatan, takut untuk melakukan kemungkaran. Maka jadilah kita hamba-hamba yang bertakwa, dan kita mensyukuri cara Allah ini, cara Allah mengasihani kita, cara Allah merahmati kita. Maka inilah nikmatnya menjadi orang beriman. Dari luar tampak puasa Ramadan adalah kesulitan, berat, tetapi sesungguhnya menurut kacamata orang beriman itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita sambut rahmat Allah ini dengan hati gembira, dengan hati khusyuk. Mudah-mudahan kita sampai dengan akhir Ramadan Allah berikan sehat walafiat sehingga kita bisa memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Innallaha amara amran bada fihi binafsihi wa thanna bimalaikatihi almusabbihati biqudsi faqal innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم اجعله الوارث منا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أقم الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان